Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di mata kuliah Matematika Lanjut. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang materi kita dengan tema vektor. Oke, apa itu vektor? Vektor ini tidak bisa kita pisahkan dengan konsep yang namanya skalar, ya. Jadi vektor dan skalar ini adalah dua tipe yang berhubungan dengan physical quantities, ya. Jadi mari kita bicara secara definisi terlebih dahulu. Jadi skalar ini adalah suatu nilai, ya, quantity, ya, yang dinyatakan sebagai numerical value. Ya, contohnya misalkan di sini adalah nilai temperatur 20 derajat Celcius, ya. Panjang suatu barang 5 cm, atau kecepatan suatu mobil 10 km per jam. Nah, sedangkan temannya ini adalah vektor. Ya, jadi vektor ini adalah suatu quantity, ya, suatu cara untuk menyatakan kuantitas, ya, yang dideskripsikan baik sebagai bilangan numerik, ya, sekaligus juga ada arahnya. Jadi contohnya di sini kalau kita bicara, kalau ini tadi kan hanya speed gitu ya, kecepatan. Kalau ini adalah velocity. Jadi velocity di sini menyatakan ada kecepatannya sekaligus arahnya. Jadi misalkan mobil velocity-nya ini adalah 10 km per jam ke arah utara. Ya. Atau ini beban, ya, atau tekanan ini adalah 100 libras secara vertikal. Nah, vektor dan skalar di dunia sekitar kita ini banyak, ya, digunakan untuk menyatakan hal-hal misalkan fenomena alam gitu ya, tentang arah angin, atau misalkan kalau kita di Jogja tentang kecepatan lahar Merapi, ya. Jadi ada beberapa fenomena di sekitar kita ini memang membutuhkan dinyatakan dalam konsep vektor. Ya. Nah, bagaimana halnya dengan dunia ilmu komputer, ya, di mana vektor ini dimanfaatkan. Nah, dalam dunia ilmu komputer kita akan sangat membutuhkan, ya, vektor ini untuk merepresentasikan misalkan ketika Anda ingin membuat sebuah animasi gitu ya, yang bisa memprediksi, misalkan contohnya, ya. Jadi contohnya ingin memprediksi tentang jalannya lahar Merapi misalkan, ya. Nah, maka di sini kita misalkan sudah memiliki suatu data dasar gitu ya, data hasil rekaman misalkan dari BMKG. Nah, ini bisa kita buat modelnya, ya. Jadi kita memanfaatkan konsep vektor di sini, ada value dan ada arahnya juga, ya. Nanti kita butuhkan misalkan tadi untuk memprediksi suatu fenomena alam. Nah, sebelumnya, di materi sebelumnya kita telah belajar tentang matriks, ya. Jadi skalar, vektor, dan matriks ini mereka saling berhubungan, ya. Jadi kalau skalar tadi adalah dinyatakan dalam bentuk suatu number, ya, value-nya suatu number, misalkan di sini adalah 3, negatif 5, ya, atau berupa floating point, ya, 0,368 dan seterusnya. Nah, kalau vektor ini adalah list, ya, list of number. Jadi kumpulan dari sejumlah nilai yang mana bisa dinyatakan dalam bentuk baris, row, atau juga dalam bentuk kolom. Nah, sedangkan matrix ini adalah array, ya. Jadi dia adalah kumpulan nanti dari beberapa vektor, ya, di sini. Jadi yang mana matriks ini bisa terdiri atas beberapa baris, ya, dan beberapa kolom. Nah, kenyataannya vektor ini tadi, ya, juga adalah bagian dari matriks, ya. Karena ini adalah bentuk matriks yang paling sederhana, ya, vektor itu. Ya, karena matriks boleh saja, ya, hanya memiliki satu buah baris atau hanya memiliki satu buah kolom. Sehingga dampaknya adalah sejumlah operasi yang kita terapkan di matriks nanti juga bisa kita terapkan untuk vektor. Oke. Nah, tadi disampaikan di sebelumnya, ya, bahwa vektor ini memiliki arah, ya.
Yang mana di sini ada initial point atau titik awal dan ada terminal point ya, titik tujuan. Kemudian selain arah, ada direction-nya, juga ada magnitude-nya ya, magnitudo atau panjang ya, panjang dari si vektor ini. Ya. Oke. Jadi untuk menyatakan suatu vektor ya, jadi nanti ada initial point, misalkan di sini adalah A dan terminal poinnya yaitu B ya. Bisa kita gunakan nanti cara kita menyatakannya sebagai V di sini ya, ini adalah nama vektornya yang mana dia adalah menghubungkan initial point sampai dengan terminal point. Jadi dari A ke B, jadi ada arahnya ya di sini. Nah, contohnya di sini jika misalkan diketahui dua buah vektor ya, ada vektor V dan ada vektor W, di mana vektor V ini dia memiliki sejumlah value yang menyatakan dimensi ya. Misalkan di sini vektor V ini dia dia digambarkan misalkan ya sebagai sebagai vektor dua dimensi, berarti misalkan di sini ada sumbu X dan sumbu Y. Ya, jadi sumbu X kita nyatakan sebagai V1, nilai dia di sumbu Y sebagai V2, sedangkan vektor yang kedua, W, ini juga sama ya, dinyatakan misalkan dalam ruang dua dimensi, maka misalkan W1 ini adalah nilai dia pada sumbu X, ya, sedangkan W2 ini adalah nilai dia pada sumbu Y. Maka, jadi kalau ada dua buah vektor ya, dalam suatu ruang dimensi, tergantung ya nanti kalau misalkan kita bicaranya adalah ruang dalam ruang 5 dimensi, maka akan ada 5 nilai di sini ya, V1 sampai dengan V5. W-nya juga sama, W1 sampai dengan W5. Dan diketahui juga ada K, ini adalah suatu bilangan skalar, maka kita bisa menerapkan sejumlah operasi. Ya. Contohnya di sini adalah kita bisa menerapkan operasi penjumlahan, jadi vektor V ditambah dengan vektor W, atau perkalian skalar, ya, perkalian skalar antara skalar dengan vektor, ya. Atau di sini adalah perbedaan arah, ya. Jadi berkebalikan arah, min V misalkan ya. Atau di sini adalah operasi pengurangan, ya, subtraction di sini. Misalkan dari vektor W dikurangi vektor V. Ya. Nah, ada juga di sini disampaikan cara pendefinisiannya. Seringkali vektor ini dinyatakan dalam huruf tebal gitu ya, V, W, S, dan sedangkan skalar nilainya di sini ya dinyatakan dengan huruf kecil dan italik. Ya. Oke. Nah, ini contoh operasi pertama, misalkan ini adalah penjumlahan ya. Jadi kita bisa menambahkan dua buah vektor ya, dengan cara menghubungkannya ya antara head to tail. Ya, jadi misalkan di sini ini adalah tail tadi ini terminalnya vektor A dihubungkan dengan inisial poinnya vektor B. Maka ini adalah hasil penjumlahan dua buah vektor. Ya, jadi tidak masalah mau A tambah B atau B tambah A ya, ini akan kita akan mendapatkan hasil yang sama. Nah, dengan kata lain sebetulnya pada saat kita menerapkan operasi penjumlahan pada vektor, ya kita menambahkan jadi sama-sama pada nilai pada sumbu X-nya. Misalkan di sini ya ada vektor A. Vektor A ini nilainya adalah 8,13 gitu ya. Dengan kata lain berarti sumbu X-nya dia adalah 8. Sumbu Y-nya ya ini adalah 13, ini 8,13. Vektor yang kedua misalkan vektor B ini adalah 26,7 ya. Jadi sumbu X-nya 26, dia berada pada posisi koordinat misalkan sumbu X 26, sumbu Y-nya 7 ya. Maka penjumlahannya kita tinggal menambahkan pada sama-sama sumbunya ya. Jadi di sini misalkan sama-sama pada sumbu X, kemudian dijumlahkan juga untuk sama-sama sumbu Y. Ya, sehingga nanti penjumlahan vektor ini outputnya adalah suatu vektor juga ya, suatu vektor ya. Jadi ada posisi, ada posisi di sini. Kemudian yang kedua adalah operasi pengurangan ya, di sini operasi pengurangan. Kita juga bisa ya melakukan pengurangan antara suatu vektor terhadap vektor yang lain. Nah, ini konsepnya sebetulnya misalkan tadi ya ada vektor A dengan vektor B, maka kalau kita ingin melakukan operasi di sini pengurangan ya, subtraction di sini, ini dengan kata lain sebetulnya sama saja dengan kita menjumlahkan A
ditambah dengan lawan ya, lawan arahnya dari B ya, minus B ya. Jadi ini menjadi A min B atau A ditambah dengan minus dari B ya. Lalu yang ketiga adalah perkalian ya antara vektor dengan skalar. Maka di sini ketika kita ingin menerapkan operasi perkalian antara suatu vektor dengan suatu bilangan ya skalar, ini kita sebut sebagai scaling ya, jadi scaling. Jadi contohnya dengan scaling ini sama dengan konsep zoom gitu ya, zooming ya. Jadi misalkan kalau kita ingin menambahkan misalkan ini ada baris, ada vektor ya, M, lalu kita scaling ya, kita perbesar ya. Misalkan di sini kita perbesar 3 kali lipat ya. Dengan kata lain ini berarti A ya, vektor A ini adalah 3 kali dari vektor M. Ya. Jadi awalnya di sini M ini adalah 7,3 ya, maka dia adalah 3 kali lipatnya, maka dia berada pada posisi 21 dan 9 ya. Jadi sumbu X-nya 21, sumbu Y-nya 9. Ini tinggal kita kalikan ya. Jadi antara skalarnya kita kalikan pada setiap dimensi dari vektor ini. Jadi dimensi X, dimensi Y. Ya. Jadi arahnya masih sama, ya, hanya saja lebih panjang. Ya. Nah, jadi di sini itulah alasannya kenapa numbers, angka itu kita sebut sebagai skalar, ya, karena mereka ini adalah scale, ya, bisa scaling up, bisa scaling down, ya, bisa zoom in, bisa zoom out, ya, bisa memperbesar, bisa memperkecil, ya, arahnya sama, ya, kecuali kalau memang tadi kita lakukan perubahan arah, ya, jadi misalkan tadi kita tambahkan dengan angka minus, ya, maka itu adalah lawannya, ya, jadi 180 derajat ya dari si arah itu kalau kita menerapkan konsep kita tambahkan dengan minus ya di sini untuk si vektor M ini.